Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Radhiyallahu ankum. Babul Haji. ويجب الحج والعمرة على المسلم البالغ العاقل الحر القادر عليه بنفسه أو بغيره إن عجز بمرض لا يرجى برؤه أو كبر. فصل في فروض الحج. فروض الحج 5: الإحرام وهو النية بالقلب، والوقوف بعرفة بعد الوقوف والطواف بعد الوقوف والسعي والحلق أو التقصير. وواجبته 6: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، والمبيت ليالي التشريق بمنى، ورمي الجمرة العقبة يوم النحر 7 حصيات، ورمي الجمار 3 بعد الوقوف كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال كل واحدة ب7 حصيات. ويجوز النفر في يوم الثاني قبل الغروب وطواف الوداع. وفروض العمرة 4: الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحج أو التقصير، وواجبتها الإحرام من الميقات. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Dalam pembahasan yang baru yang mendekati dalam waktunya, yaitu pembahasan haji. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, Allah tanamkan di dalam hati kita niat yang keras untuk bisa haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Haram, dan berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau ditanya siapa yang mau haji, semuanya mau. Tapi ngumpulin duitnya enggak. Mudah-mudahan Allah tanamin dulu dalam hatinya niat yang keras, keinginan untuk pergi haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa, yang paling besar daripada umat-umat terdahulu pahala dan ganjarannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersih daripada rafat dan fusuk, dari kata-kata yang kotor, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan maksiat, tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tuliskan untuk kita pergi haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban haji dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala atas manusia pergi haji ke Baitullah Al-Haram, paman kafara, siapa orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia punya kemampuan, dia punya keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau pergi haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam semestanya. Pada hakikatnya Allah tidak memerlukan hambanya, tidak memerlukan ibadah hambanya, tapi hambanya yang memerlukan Allah, yang perlu pahala dari ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan seluruh ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Allah enggak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kecam bagi orang-orang yang man lahu sa'atun fi malihi wa lam yahujja falyamut yahudiyan insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa orang yang mempunyai keluasan di dalam hartanya, dia tidak mau haji, dia enggak pergi haji, maka hendaklah dia mati dalam keadaan Yahudi, waliyadzubillah, atau dia kehendaki dalam keadaan Nasrani, na'udzubillah min ghadabillah. Karena ini merupakan kesempurnaan keislaman seseorang. Makanya di akhir haji ini khilaf ulama mengatakan diwajibkannya di tahun keempat, ada yang mengatakan di tahun kelima, ada yang mengatakan di tahun Hudaybiyah tahun keenam.
ada yang mengatakan tahun ke-8, ada yang mengatakan tahun ke-9, ada yang mengatakan tahun ke-10. Tapi yang utama di tahun Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 diwajibkannya haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu di tahun ke-10 saja, yaitu Hajjatul Wada, yang seluruhannya ibadahnya diikutin oleh umatnya sampai akhir zaman, hari kiamat. Semuanya Nabi haji banyak sekali. Sebelum hijrah Nabi haji. Tahun ke-6 tadi tahun ke-4 setelah hijrah, tahun ke-5 setelah hijrah, tahun ke-6 setelah hijrah, ada yang mengatakan tahun ke-8, ada yang mengatakan tahun ke-9, ada yang mengatakan tahun ke-10. Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesudah hijrah. Tapi sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti daripada ittiba millat Ibrahim, mengikuti hajinya Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tuntunan haji, rukun-rukun haji dan semua amaliyah-amaliyah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh kita umatnya, yaitu tahun Hajjatul Wada, haji yang tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 bulan sebelumnya. Ini dikatakan haji yang mu'tabar, yang diambil ibrahnya dari Rasulullah, diambil cara-caranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kita umatnya, yaitu haji Hajjatul Wada, haji yang sekali aja, yaitu di tahun ke-10 Hijriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji yang sempurna, yang turun ayat pada saat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maka dengan kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala uraikan di hari tersebut, maka selesailah tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan undang-undang Allah, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan adalah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun Islam. Maka dari itu kalau kita enggak punya niat, naudzubillah, apabila kita punya kemampuan kita enggak pergi, naudzubillah, kita bisa mati dalam keadaan Yahudi, wal iyadzubillah, bisa mati dalam keadaan Nasrani, naudzubillah min ghadabillah. Adapun makna definisi haji selalu di dalam ulasan ulama, enggak keluar dari definisi, kemudian rukun, kemudian syarat sahnya ibadah, kemudian hal-hal yang membatalkan, kemudian hal-hal yang disunnahkan. Itu enggak keluar. Begitu juga haji. Bedanya haji hanya satu. Kemarin sering sudah kita bahas di dalam kitab Safinah dan dalam kitab Risalatul Muawanah. Perbedaan haji dengan ibadah-ibadah yang lain, antara kata fardu dan wajib itu beda. Antara kata rukun dan wajib itu beda. Rukun adalah hal yang dilakukan oleh Rasulnya, yang harus dilakukan dan tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Kalau kita tidak melakukan rukun, maka tidak sah kita punya haji. Adapun wajib adalah hal yang wajib kita lakukan tapi bisa diganti dengan membayar denda. Itu saja yang perbedaan di dalam susunan daripada setiap masalah yang diurai oleh para ulama di dalam setiap pasal-pasal pembahasan ibadah. Ini kita bahas haji. Yang pertama definisinya. Al-hajj al-qasd. Kata hajj maknanya al-qasdu, bertujuan atau menuju. Qasadtuka ay hajajtuka. Aku menuju kepadamu, maknanya hajajtuka. Aku pergi kepadamu. Maknanya sama di dalam bahasanya. Di dalam artian makna secara tekstualnya al-hajju al-qasdu. Makna kata artian al-hajj adalah al-qasd, tujuan. Secara fikihnya, definisi fikihnya adalah qasdu baitillahil harami lin nusuk. Menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Haram, untuk beribadah. Untuk beribadah, menuju rumah Allah Ka'batul Musyarrafah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan haji. Kalau umrah diartikan dengan ulama az-ziyarah. Ziyaratu Baitillahil Haram lin nusuk. Sama juga berziarah. Bedanya kalau haji hanya sekali seumur hidup, kewajiban hukumnya ada 5. Haji hukumnya ada 5. Yang pertama fardu ain. Yang pertama fardu ain disugudi fardis syariah.
Orang yang wajib baginya untuk menyelesaikan kewajiban dirinya. Idza stawfa syurut. Kalau syarat-syaratnya berada di dalam dirinya. Nanti akan disebutkan syarat-syarat sahnya haji. Kalau semuanya ada di dalam dirinya, wajib dia menunaikan hajinya. Itu namanya fardu ain. Yang berkaitan dengan seorang muslim yang sudah mampu dan memenuhi syarat-syarat daripada sahnya haji. Yang kedua fardu kifayah li'ihya'il Ka'bah katanya. Untuk memakmurkan Ka'bah, menghidupkan Ka'bah. Di kulli sanah, boleh setiap tahun. Itu dengan kita haji kedua, haji ketiga, niatnya apa? Ihya'ul Ka'bah, menghidupkan Ka'bah, memakmurkan Ka'bah. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Boleh setiap tahun, boleh setiap fardu kifayahnya setiap tahun. Kemudian sunnah bagi orang-orang yang masih kecil, anak lisabiyin wa abidin, masih anak-anak kecil dan orang budak baik perempuan atau laki-laki. Itu sunnah bagi mereka melaksanakan haji. Belum ada kewajibannya. Sah dilakukan, tapi belum menjatuhkan kewajibannya untuk melaksanakan hajinya. Kalau anak kecil dia dibawa sama orang tuanya haji, tetap dia masih harus bayar lagi nanti. Kalau dia udah balik, dia harus haji lagi untuk menjatuhkan kewajiban hajinya. Dan haji yang pertamanya di masa kecilnya, itu hanya jatuhnya hukumnya sunnah. Kemudian makruh. Hukum haji yang makruh bagi lifaqirin yatasa'alu wa ya'tamidu ala su'alih. Bagi orang-orang yang lemah, orang-orang fakir yang meminta-minta dan dia bergantung dengan permintaannya. Itu makruh hajinya. Walaupun didapat hajinya sah. Kalau memenuhi kriteria syaratnya, nanti balik, agil, hur, dia harus muslim, dia harus balik, dia harus orang merdeka. Tapi dapetin uangnya dengan cara minta-minta. Atau dia memang ngandelin pemberian orang dalam hajinya. Nggak ada usahanya untuk mengumpulkan dana hajinya atau kemampuan untuk pergi hajinya. Orang tersebut hukumnya makruh hajinya. Dapat pahalanya tapi jatuh kepada hukum makruh. Hajinya makruh. Dan haji yang haram adalah haji seorang istri tanpa izin suaminya, seorang budak wanita tanpa izin, seorang budak tanpa izin tuannya. Istri tidak diizinin oleh suaminya, tidak dibolehkan haji, dan boleh lakinya membatalkan daripada hajinya. Membatalkan hajinya walaupun dia sudah ihram. Boleh dia membatalkan hajinya dan boleh melakukan hubungan intim kepada istrinya yang lagi ihram. Karena tanpa izinnya dia. Kalau tidak dia berdosa besar. Berdosa besar membatalkan haji istrinya kalau pakai izin. Kalau nggak diizinin, boleh dibatalin, boleh berhubungan intim setelah istrinya memakai ihram. Dan setelah niat haji, kalau kita bilang setelah istri niat haji, sebenarnya orang yang sudah niat haji haram baginya melakukan hubungan intim. Tapi karena dia seorang istri, tanpa izin suaminya dia melakukan haji, dia daftar haji, dia niatin haji, hajinya tidak disahkan dan tidak diharamkan, dan boleh suaminya untuk memaksanya berhubungan intim karena tidak ada izin darinya. Itu haji yang diharamkan. Haji seorang istri atau seorang budak tanpa izin suami dan tuannya. Kemudian kita bahas di sini masuk di dalam kewajiban haji. Wa yajibul hajju wal umratu 'alal muslimil baligh. Dan wajib haji dan umrah. Ini fardu ain. Yang dimaksud adalah kewajiban fardu ainnya. Alal muslim, atas seorang muslim. Tidak sah seorang kafir dan tidak sah seorang murtad. Keluar dari kata muslim, orang kafir dan orang murtad. Al-baligh, orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh. Keluar dari kata baligh, orang yang masih kecil tadi. Tidak wajib. Walaupun sah hajinya. Dan pahalanya dapat pahala sunnah haji. Haji yang sunnah. Karena dia belum menjatuhkan hukum hajinya dia.
Tapi apa? Sah perbuatan hajinya. Hajinya anak tersebut dengan syaratnya umur tamyiz, anak yang sudah bisa membedakan, yang mumayyiz kemarin yang sudah banyak kita bahas tentang tamyiz. Anak yang mumayyiz tadi boleh dia melakukan haji tapi tidak menggugurkan daripada kewajiban hajinya. Karena yang wajib haji adalah orang yang baligh. Al-hurru, manusia merdeka. Orang yang merdeka, al-hur. Karena budak tadi jatuhnya apa tadi? Sunnah. Kalau budak sunnah hajinya. Hukumnya sama seperti anak kecil. Dia tidak jatuh kewajibannya. Hanya melaksanakannya sunnah bagi dia. Al-Qadiri, yang mampu alaihi binafsihi, yang mampu atasnya, maksudnya punya kemampuan secara finansial. Istita'ah ada dua, istita'ah jasmaniyah dan istita'ah maliyah. Kemampuan secara jasadiahnya, kemampuan secara harta bendanya. Dia mampu untuk melaksanakannya. Nanti akan disebutkan kriteria makna daripada mampu. Mampunya itu apa aja, harus ada syaratnya 6 mampu. Dia mampu untuk membayar hajinya dan mempersiapkan nafkah orang yang ditinggalkannya selama dia pergi dan pulang, dan orang-orang yang ditanggung olehnya, dan menyisakan pakaian yang layak, rumah yang layak, dan pembantu yang layak di rumahnya, dan tidak menyisakan hutang. Itu secara finansialnya. Dan dia ada kendaraan yang akan dipakainya. Kalau dulu pakai onta, itu disyaratkan di perjalanannya harus ada air. Kalau dulu. Kalau sekarang ya mungkin kayak pesawat, pakai kapal udah nggak perlu air. Kalau dulu perlu air, maka disyaratkan di dalam kata mampu harus dalam perjalanan itu ada air. Kalau dia di perjalanannya nggak ada air, nggak wajib dia untuk melaksanakan hajinya. Kenapa? Binatangnya mati atau dianya juga bisa mati di perjalanan. Karena orang dulu berjalan kaki dengan naik unta, dengan naik tunggangannya, dia harus membutuhkan air di perjalanan. Kalau diperkirakan di perjalanan tidak ada air, nggak boleh dia haji. Nggak diwajibkan dia haji, karena bisa membinasakan dirinya. Maka dulu di setiap negara-negara yang Arab itu ada kantong-kantong air, kalau bilang hidwan air, tempat-tempat minum air. Zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu rapi dari negeri-negeri Syam sampai ke Mekah itu ada tempat-tempat penyediaan air dari manusia, binatang yang besar, binatang yang tengah-tengah, binatang yang kecil disediakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sehingga nggak kurang air kebutuhannya. Itu zaman dulu. Harus ada tunggangan untuk sampai kepada tempatnya. Itu nanti akan dibahas di dalam pembahasan hajinya. Sekarang kita lewatin. Al-Qadir alaihi binafsihi, yang mampu atasnya melaksanakannya dengan dirinya sendiri. Karena nanti ada orang yang dibolehkan untuk digantikan badal, yaitu orang yang tidak dikategorikan bisa sembuh penyakitnya oleh dokter muslim yang dipercaya. Seorang muslim, dokter mengatakan ente punya penyakit nggak bakal sembuh, sedangkan dia mampu, nggak boleh dia badal. Atau karena udah tua renta nggak mampu lagi untuk melaksanakan haji, sebaiknya dia bisa. Kalau masih bisa, mampu atau sakit bawa, hatta di dalam keadaan tidur dibawa, hanya untuk hadir Arafah. Nanti yang kerjaan lainnya bisa digantikan dengan yang lain. Kalau dia nggak mampu sama sekali karena tuanya, karena penyakit yang tidak bisa sembuh sama sekali, maka boleh digantikan oleh orang lain. Au bi ghairihi, atau dengan orang lainnya. In ajaza bi maradin, kalau dia tidak mampu karena penyakit, la yurja buruh, tidak diharapkan sembuh. Tapi dengan apa? Dengan penelitian seorang dokter yang muslim yang 3, yang bisa dipercaya, yang amanat. Au kibarin, atau dengan karena orang yang sudah tua renta tidak mampu untuk melaksanakan daripada kerjaan-kerjaan haji, dia boleh digantikan oleh orang-orang yang lain kalau sudah memang dikategorikan tidak mampu sama sekali. Imam Ibn Hajar mengatakan seperti mubihut tayammum, marad mubih li tayammum, penyakit yang sama seperti penyakit yang membolehkan tayammum.
Imam Ramli enggak mengatakan masyaqqah syadidah, penyakit yang keras, nggak bisa dia melaksanakan apa-apa. Sakitnya sakit benar-benar sakit, bukan sakit yang sekedarnya aja. Kalau hanya mubih di tayamum mungkin masih bisa bangun, masih bisa bergerak. Tapi ini kata Imam Ramli enggak, mesti penyakitnya penyakit yang keras, dahsyat yang enggak diharapkan kesembuhan. Faslun fi furudil haji. Nanti akan dibahas di dalam masalah yang berkaitan tentang rukun-rukun haji. Rukun haji ada 5, rukunnya ada 6, kewajibannya 5, kewajibannya ada 6. Nanti satu persatu akan dibahas oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal.